Baik, di awal pembahasan kita tentang membangun Masjid Nabawi, ya, membangun Masjid Nabawi, dan di sini berarti kita tahu betapa pentingnya masjid, ya, di dalam satu peradaban, ya, khususnya peradaban Islam. Maka ketika Nabi Muhammad SAW belum membangun rumah untuk beliau, yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah masjid. Ya, karena kalau rumah kita sendiri, maka secara kebutuhan dia adalah kebutuhan fisik kita. Tapi kalau yang dibangun adalah masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka di situ di samping sebagai tempat untuk beribadah, juga tempat Nabi Muhammad SAW mengajar ilmu kepada para sahabat. Ya, maka ada kebutuhan akal, ya, dengan pengajaran ilmu, dan ada kebutuhan roh atau jiwa dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masjid inilah yang didahulukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa hari Nabi tinggal di Kuba, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan ke Madinah, dan Nabi Muhammad SAW berhenti di depan rumah sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Dan saat itu para sahabat berebut untuk disinggahi rumahnya oleh Nabi Muhammad SAW, terlebih Nabi saat itu belum memiliki tempat tinggal. Ya, namun di sini cerdasnya sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari, beliau tidak perlu meminta Nabi untuk tinggal di rumah beliau, cukup beliau turunkan barang-barang Nabi dan beliau bawa ke rumahnya. Maka Nabi tinggal mengatakan kepada para sahabat yang lain, ya, bahwasanya seseorang itu bersama barang perbekalannya, dan karena barang perbekalan beliau sudah dibawa sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari, ya, maka akhirnya beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan inilah cerdasnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya, tidak perlu berebut dengan para sahabat untuk meminta Nabi tinggal di rumah beliau, ya, tinggal ambil saja. Ya, ambil saja barang Nabi, bawa ke rumahnya, maka Nabi otomatis akan, ya, ikut dengan beliau. Dan saat itu dikatakan rumah Abu Ayyub Al-Ansari terdiri dari 2 lantai. Di awal Nabi Muhammad SAW tinggal di lantai atas, dan Abu Ayyub dengan keluarganya tinggal di lantai bawah. Namun karena banyaknya orang-orang yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menyelesaikan banyak urusan, ya, maka akhirnya Nabi meminta izin untuk Nabi tinggal di bawah agar tidak mengganggu keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, sehingga akhirnya berpindah, Nabi dari lantai 2 pindah ke lantai dasar, dan Abu Ayyub dan keluarganya tinggal di lantai atas. Namun di sini adab, ya, Abu Ayyub Al-Ansari dengan sang keluarga, ya, bahkan mereka tidak mau berada di atas Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika harus berjalan, mereka berjalan di pinggiran rumah, ya, agar, ya, secara adab tidak langsung berada di atas Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah adab sahabat, ya, terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau larang keluarganya untuk berisik, ya, beliau larang keluarganya melewati tengah rumah, ya, untuk menjaga adab dengan Nabi SAW. Dan ketika Nabi tinggal bersama Abu Bakar di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ya, maka setelahnya Nabi meminta untuk dicarikan tanah untuk membangun masjid, dan kita tahu unta Nabi sendiri yang berhenti di situ, dan didapati pemilik tanah tersebut adalah 2 orang anak yatim yang sebetulnya oleh wali anak yatim itu sudah diserahkan kepada Nabi, namun Nabi tidak mau. Ya, Nabi hanya mau membeli tanah itu yang setelah dibeli oleh Nabi Muhammad SAW, beliau wakafkan untuk dibangun sebagai masjid. Dan ketika Nabi, ya, membeli tanah tersebut untuk dibangun masjid, di situ ada, ya, kuburan orang-orang yang sebelumnya, ya, juga ada ya, kurma-kurma yang sudah tua, ya, juga ada pohon gharqad,
ya di situ, dan Nabi meminta agar semua dipindahkan, ya termasuk kuburan yang ada di tanah tersebut. Dan setelah itu Nabi dengan para sahabat berbondong-bondong untuk membangun masjid.